pada dia menemukan menjadi sebuah bertanya. Peserta didik disilakan bertanya. Lalu ada komunitas belajar, lingkungan belajar berkelompok. Kemudian ada modelingnya. Modeling itu boleh gurunya, boleh orang yang ahli di bidangnya. Lalu ada refleksinya, asesmennya autentik karena langsung dinilai di lapangan. Lalu ada proses. Ini yang dipakai guru kurikulum Merdeka. Artinya ketika kita melatih boleh pakai ini. Kalau kita mau ikut ya turut membangun Merdeka Belajar. Halo. Tapi perlu diingat, klik lagi, ada komponen alam terbuka, komponen membina pramuka. Jadi nanti kalau melatih, di samping yang dari Kemendikbud silakan dipakai, kita baru pakai tentang alam terbuka. Belajar sambil melakukan, progresi, berkelompok, penghargaan, kemitraan, satuan terpisah, kode kehormatan. Jadi lebih kaya kita ya. Halo. Luar biasa, tepuk tangan. Jam ini kok bisa anggap ya? Sudah banyak yang anggap ya? Ya. Sudah malam ya? Masih pukul 8. Pukul 10. Klik lagi. Nah, luar biasa. Semoga tidak ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan? Oh itu banyak. Silakan Pak Kak Asik, ini bagiannya Kak Asik. Silakan Kak Asik. Baik, saya pikir cukup matang ya sebenarnya ya. Ada gambaran umum dari Kak sekalian, karena memang semuanya guru kan, dan siap berubah. Nampaknya kita lakukan memang harus dirubah. Tidak banyak memang. Ada 3 hal tadi yang pokok ya. Apa saja itu Kak? Kompetensi, konten, variasi. Mantap, keren, luar biasa sekali. Ada, langsung aja mungkin ada dua penanya di belakang ya. Oke, 2 penanya putra, silakan mic-nya Kak Yadi. Perkenalkan namanya, kemudian pertanyaan simpel aja, singkat aja Kak. Jadi pertanyaannya jangan terlalu panjang, biar jawabannya yang panjang. Ya, silakan. Perkenalkan nama. Terima kasih saya sampaikan kepada Dr. Begini Kakak, berkaitan dengan Merdeka Belajar. Perkenalkan dulu Kak nama. Nama saya Maulana Ishak dari Bangkalan. Ya, kalau kita berbicara dengan implementasi kurikulum Merdeka, sepertinya Merdeka Melatih ini sangat berkaitan, tapi bedanya di KKV-nya ini juga. Tapi V-nya di sini Kakak bervariasinya ini bermacam-macam. Yang saya tanyakan, kalau di kurikulum Merdeka itu Kakak, kita untuk menyampaikan sesuatu pembelajaran itu kita harus melihat dari kebutuhan siswanya. Nah, di situ kan kita bisa memasukkan variasi pelatihannya di sini Kak. Yang kita hadapi ini kan bukan siswa Kakak, tapi pembina. Nah, apakah kita bisa melakukan apa ya? Melakukan bukan perubahan, untuk melihat kebutuhan dari pembina-pembina dalam suatu kegiatan pelatihan. Kita seharusnya mengadakan menanyakan kepada peserta pelatihan itu yang disesuaikan dengan kebutuhan dari pembina yang ikut pelatihan itu Kakak. Sehingga kita bisa nanti menyampaikan materi itu dengan beberapa variasi-variasi yang sudah ada. Terima kasih Kakak. Baik. Ya, mungkin maksudnya di kurikulum Merdeka itu ada istilah diferensiasi. Iya, diferensiasi itu apa gitu ya. Siap. Putranya dulu ya Kak, yang satu lagi ya. Putra nanti 2 putri ya.
Baik, silakan Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Peggy Arianto dari Sugianto. Peggy Arianto dari Sampang. Baik, begini ya. Sesuatu yang baru ada di dalam suatu lingkungan kita, ini pasti akan menimbulkan suatu pro kontra. Sama dulu ketika ada metode kontrafisik ya di zaman awal PGSD itu. Nah sekarang ini terjadi di Merdeka Melati ini. Kita akan bertemu dengan, mohon maaf, pelatih senior, tetapi dengan metode yang lama. Bagaimana trik kita itu maksudnya? Satu. Yang kedua, pelatih tadi permasalahannya apa? Yang pertama, satu, kalau saya lihat pelatih tidak membina, itu permasalahan. Dan yang kedua, sebagai pembina pun mengapa pelatih tidak membina, ini juga perlu diruntut. Sampai detik ini saya juga mohon maaf kalau seandainya nanti di keluar kontennya ini ya. Yaitu saya melihat celah, mohon izin melihat celah untuk sebagai gerakan pramuka nih, bahwa kita harus bergerak. Sedangkan kita sudah mencetak pelatih, mencetak pembina-pembina baru. Kita sudah buat konsep-konsep di Pusdiklat atau mungkin juga kegiatan-kegiatan di kuartir cabang. Tetapi ada satu celah, yaitu di gugus depan dan di kuartir ranting itu tidak bisa bergerak. Bahkan mohon maaf, terlalu dipaksakan. Para kakak-kakak pembina itu terlalu dipaksakan. Salah satu contohnya, mereka ada sumber dayanya, tetapi untuk mereka menjadi pembina yang seutuhnya nggak bisa. Contoh, nggak dibayar. Benar, ikhlas bakti bina bangsa berbudi bawa laksana, benar. Tetapi kalau itu terus-terusan, remeng. Yang kedua, tidak ada celah. Ya, jadi sepertinya cukup sampai di kuartir cabang. Pemerintah daerah itu masuk memberikan untuk menggerakkan, tetapi di kuartir ranting dan gugus depan untuk mengelola itu pembinanya saja, mohon maaf, transport saja nggak boleh. Nah, seperti ini kan juga suatu permasalahan. Dan ini tidak, saya pada ini tidak menemukan formulanya. Dan banyak mindset lawas bahwa gerakan pramuka ini adalah satu dengan sekolah atau satu dengan madrasah. Dan ini juga bagaimana kita harus bisa membedakan itu dan menjadi mindset yang baru. Bahkan EWPK saja sekarang dengan gerakan pramuka yang jadi kambing hitam itu pembinanya kan. Yang jadi kambing hitam pembinanya. Padahal EWPK itu gurunya minimal KMD, mereka akan menjadi narasumber di sekolahnya. Tetapi yang disalahkan gerakan pramukanya. Gerakan pramuka itu terpisah. Antara EWPK dengan gerakan pramuka gugus depan itu berbeda. Gugus depan punya aturan-aturan, bahkan iuran pun boleh. Sekarang gugus depan melakukan iuran itu di LSM loh. Disalahkan, betul disalahkan. Seakan-akan itu sekolah yang melaksanakan. Nah, ini bagaimana? Mungkin, mohon maaf, ini juga keluh kesah kami di kuartir. Kewenangannya dinas pendidikan. Jadi kalau nggak jalan ya salahnya dinas pendidikan, bukan kewenangan Kocak. Karena EWPK itu bukan cukran dari kuartir nasional. Paham ya? Ekstra wajib pendidikan kepramukaan itu Permendikbud, bukan petunjuk penyelenggaraan kuartir nasional. Artinya kalau ada pelatih dan pembina masih cawe-cawe itu karena kerelaan hatinya. Tapi ya kadang kita kewajiban loh melok tanggung jawabnya dinas pendidikan kok. Jalankan terserah, nggak di jalan ya terserah. Tapi orang pramuka nggak enak hati ya. Merasa EWPK itu tanggung jawabnya, salah, nggak ada.
selama sejak 2013 sampai sekarang ada nggak kebijakan Perwakilan Daerah tentang EWPK? Nggak ada, karena itu kebijakannya Kemendikbud. Ada nggak kebijakannya Kuarnas tentang EWPK? Nggak ada, karena itu kebijakannya Kemendikbud. Paham ya? Jadi sejarahnya Kak, di dunia ini ada organisasi kepramukaan namanya WOSM, World Organization Scout Movement. Itu kepanjangan tangan dari Kuarnas, Kuarda, Kuarcap. Tapi ada kelompok masyarakat yang menganggap penting metode kepramukaan untuk pendidikannya, sekolahnya. Maka mereka mengadakan kongres di Jepang tahun 2010. Ada konferensi pendidikan kepramukaan, tapi bukan pramuka yang mengadakan. Lembaga-lembaga pendidikan itu mengadakan, mendiskusikan, Indonesia ikut. Ulang merasa penting bahwa muridnya harus diberi pendidikan seperti kepramukaan. Daripada kata seperti, harus pendidikan kepramukaan. Maka muncul EWPK. Konferensi kedua kemarin di Argentina, pendidikan kepramukaan, bukan WOSM yang adakan, tapi semacam lembaga pendidikan sentral, namanya kalau di Indonesia ya, lembaga pendidikan Asia, lembaga pendidikan Muhammadiyah. Nah, lalu bersama-sama ngomong tentang pendidikan kepramukaan, tapi bukan pramuka. Hanya metodenya saja ya, diadopsi. Paham ya? Nah, kita yang sewot dikira itu pramuka. Mengapa kita sewot? Kepo. Halo. Ada orang kampung main sepak bola, nggak ada kaitannya dengan PSSI. Lah kok PSSI-nya sewot? Ada orang kampung nari, terus ada organisasi tari di Sumeneb. Lah kok organisasi tari sewot sama orang yang menari di kampung? Karena ada kata tarinya, karena ada kata sepak bola, ini ada kata pramuka. Kan ya nggak tahu. Halo, paham ya Kak? Ada organisasi Persatuan Bola Voli PBPSI. Lalu di kampung ada orang mengadakan perlombaan voli, latihan voli. Lah kok PBPSI-nya sewot? Wong itu nggak ada kaitannya dengan PBPSI, wong itu olahraga masyarakat. Halo, ada anak latihan mengerjakan PR, tapi gurunya pakai cara pramuka, dialog terbuka, berkelompok, progresif, ada penghargaannya. Lah kok orang gerakan pramukanya sewot? Wong itu hanya pakai metodenya saja. Itulah EWPK. Halo. Jadi EWPK itu ketika saya di kampus Diklatnas, saya ikut merumuskan. Ya, sebelum itu juga ikut merumuskan. Ya nggak pencetusnya ya ikut serta merumuskan. Pencetusnya ya Kemendikbud. Waktu itu kami sedang pelatihan di Bandung. Lalu di Kemayoran ada workshop untuk melibatkan pendidikan kepramukaan di pendidikan. Rupanya deadlock. Profesor Udin waktu itu tidak berkenan dengan idenya orang Bandung, tidak berkenan ini, masih bingung. Sehari semalam masih belum bisa menentukan format. Kemudian ada orang situ ikut materi saya di Bandung, lalu saya dibawa ke Jakarta. Yang nyupir Iqbal waktu itu berdua nyampe, istirahat dulu, besok paginya saya suruh presentasi, saya presentasi langsung proyek. Nah kayak ini,
seperti ini yang kita maui. Itu akhirnya muncullah model seperti itu. Tadinya usulnya di kelas pun harus cara pramuka, terus ngajar di kelas pun harus cara pramuka. Ternyata nggak bisa. Sebab kalau cara pramuka metode lain akan dimatikan. Padahal kan ada metode GPL, metode pelaku teaching, metode macam-macam. Dan pramuka bukan metode satu-satunya. Iya kan? Nah, untuk mencapai tujuan kan berbagai metode bisa kita pakai. Nah, baru sadar hanya untuk kepemilikan, untuk kesadaran diri itu metode pramuka. Gitu ya Kak? Sampai sekarang ada sekolah yang bingung cara LPK sejak 2013, berarti 10 tahun. Bingung cara terus. Halo. Hai. 2015 saya ikut seminar internasional di Taiwan, workshop untuk peninjauan kembali metode kepramukaan. Saya bawa buku metode kepramukaan yang putih itu. Profesor dari Taiwan senang, terima kasih Nestor Yatno, Anda sudah bisa nulis metode kepramukaan, tapi Anda tidak pernah melakukan pendidikan kepramukaan. Maksudnya EWPK. Tersinggung aku, ono bukunya tapi nggak pernah materi. Terus besok Pak tunggu, ada yang saya bimbing akan presentasi. Betul, presentasi bagus. Dan di kita sampai sekarang bingung cara aja, terutama ada langsung di santap kerjakan. Jadi kan ragu, ya kan? Ragu-ragu karena memang kita masih negara berkembang. Coba nanti negara maju, oh nggak ragu lagi, ya kan? Ya kan? Halo. Nah, KPG di Surabaya, masalah KPG teratasi. Di Surabaya itu bina 1 bulan 600.000 dan boleh membina di bawah 5 kali, 5 tempat. Tidak boleh 6 tempat, maksimal 5. Sehingga hitung-hitungannya kalau dia seminggu bina di 5 tempat, 600 kali 5, berarti dia akan bawa 3 juta. Karena pembina itu kan ya punya anak, harus beli bensin, ya kan? Nah, ada nggak kira-kira kesadaran itu dari kepala sekolah atau teman-teman di Dinas Pendidikan Sumeneb, Pamekasan, Bangkalan Sampang? Coba ke Surabaya untuk melihat bagaimana pembina pramuka sekarang diperlakukan dengan baik. Tapi itu 10 tahun Pak perjuangannya. Dulu itu sama, pembina di Surabaya juga nggak dibayar. Yang dibayar Al-Kala, sebulan 400.000 waktu itu. Terus kita gaungkan yang Al-Kala ini. Al-Kala aja sebulan 400, masa negeri 1 bulan hanya 100. Ada ini. Tahu-tahu 10 tahun baru bisa terwujud Pak. Nah, mudah-mudahan disangka sekarang digaungkan, tapi dengan cantik lah mainnya ya. Siapa tahu 10 tahun lagi akan jadi di Surabaya kali ini 1 bulan 600.000 dari Dinas Pendidikan, dari Pemkot, dan diperbolehkan di 5 tempat, lebih tidak boleh. Syaratnya hanya melampirkan ijazah KMD dan KML. Gak ada ijazah KMD yang dibayar. Itu Surabaya. Ya, baru 5 tahun inilah. 5 tahun ini berjalan. Ya. Dari mana duitnya saya nggak tahu dari mana, tapi yang jelas yang bayar itu Dinas Pendidikan
diselesaikan lewat Pemkot. Kalau di kita nggak ada duitnya, ya tutup aja lah budaknya ngapain. Daripada terus masyarakat orang kan kasih, itu kan jadi diskriminatif. Masalahnya kalau dia nggak ada di pos nggak boleh. Nggak boleh. Iuran memang menurut KDRT boleh, tapi cara iurannya tidak bayar ke sekolah, tetapi anak dilatih jadi darah, anak sendirinya kumpulkan, nanti kalau kegiatan baru itu baru bisa diakali seperti itu. Ya. LSM-nya begitu. Loh, muridnya nggak bayar, muridnya urunan ke temannya. Jadi sekolah nggak narik, pembina nggak narik. Seperti saya pernah dulu di Medan tadi. Saya kalau latihan bawa Rp50 berikan ke bendahara di. Nanti kalau sudah nombor, dia untuk pembina punya kami sudah meneruskan, ya sudah ini waktunya kemah. Yuk silakan diramatkan, ada yang tidak nampak enggak, ini silakan diatur sendiri. Itu ngajarin sekolah enggak biayai. Sekolah hanya biayai dari pos untuk SPPD transportnya. Aman. Ya nggak usah terus orang tua. Nah, lalu pelatih senior, bagaimana kalau nggak sama dengan yang junior? Sudahlah, nggak usah bedakan senior junior. Ya kita harus tahu sama tahu. Senior punya pengalaman, tapi lemah fisiknya. Anak muda kuat fisiknya, tapi lemah. Dikawinkan, dipadukan, di apa? Sinergikan, kolaborasi. Perkara pelatih itu jalannya 5 jam baru 1 meter, ya karena usia. Yang muda ya jalannya cepat. Nah perkara gagasan dan sebagainya, penimbang utamanya yang senior. Gitu KPG. Lancar. Orang tua itu mau apa disesali loh, memang karena usia. Ya kan, apa terus kita menyesal terus dia langsung jadi muda kan ya enggak. Saya dulunya gitu kan, ketika sekretaris Warta saya kan umur 35. Saya itu selalu ngejar yang senior, terus sadar. Bagaimanapun tidak ada saya kalau tidak ada senior. Yang kedua, bagaimanapun senior itu pengalaman dibanding saya. Tapi bagaimanapun fisik saya lebih kuat dari yang senior. Ah kalau itu kolaborasi, akhirnya kolaborasi. Jadi main cantik. Saya di Musiklanda dengan yang senior enak, di Musiklatnas tambah enak banget. Yang tua itu keras banget kalau di Jakarta, tapi saya enak maksudnya enak. Karena orang tua itu disapa aja sudah senang. Betul. Apalagi didatangi sambil bawa mangga sakral. Saya dengan pelatih senior Jakarta bawa mangga berapa kilo sakral ya? Senang termasuk pelatih Bogor, pelatih Bandung, kenal semua saya. Gitu. Jadi ngomong, dia senang. Kayak bukan masalah saya minta pelatih, saya sudah nggak sanggup pelatih. Tapi hati saya senang diperhatikan sama yang muda. Gitu. Ya. Jadi dia nggak mau melatih, sebenarnya juga nggak mau karena udah duitnya banyak juga, pensiun juga. Nggak mau. Tapi senang, ya kan? Bagaimanapun
pelatih senior itu ada, baru kita. Kagak mungkin kita dulu baru pelatih senior. Dan pelatih senior itu akan marah jika dibilang senior. Maksudnya dibilang senior itu senior aja kok gitu. Marah. Sudah sama.